Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 2478226 kelas TRI 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on packet tracer 15.6.1 yaitu konfigur IP versi 4 and IP versi 6 static and default truths. Jadi pada packet tracer ini terdapat addressing table, ada device, interface, dan IP address serta prefix-nya. Lalu terdapat objektifnya atau tujuannya. Jadi pada packet tracer ini kita tuh akan mengkonfigurasi root status, default, dan floating status untuk protokol. Untuk protokol IP versi 4 dan IP versi 6. Lalu di sini terdapat beberapa poin. Jadi poin pertama itu kita akan mengkonfigurasi IP versi 6 dan floating static default root. Lalu yang kedua mengkonfigurasi IP versi 6 static dan floating static default root. Lalu yang ketiga, konfigur IP versi 4 static and floating static roots to internal LAN. Lalu yang keempat, konfigur IP versi 6 static and floating static root to internal LAN. Lalu yang kelima, mengkonfigurasi IP versi 4 host roots-nya. Lalu yang terakhir itu mengkonfigurasi IP versi 6 host root. Lalu di sini terdapat background atau skenario. Jadi dalam aktivitas ini kita tuh akan mengkonfigurasi IP versi 4 dan IP versi 6, default static dan floating static root. Langsung saja ke instruksinya. Yang part pertama kita akan mengkonfigurasi IP versi 4 dan floating static default root. Jaringan PT network memerlukan rute statik untuk menyediakan akses internet kepada pengguna LAN internal melalui ISP. Nah, selain itu, router ISP memerlukan rute statis untuk mencapai LAN internal. Pada bagian aktivitas ini, kita akan mengkonfigurasi rute default statis IP versi 4 dan rute default floating untuk menambahkan redundansi ke jaringan. Jadi step pertama, mengkonfigurasi IP versi 4 static default root. Jadi pada edge router ini kita klik. Jadi pada edge router kita mengkonfigurasi rute static default IP versi 4 yang terhubung langsung. Jadi rute default utamanya ini harus melalui router ISP 1. IP root 0.0. Terus 0.0 s/0/0. Lalu step kedua kita mengkonfigurasi rute default status floating IP versi 4. Jadi pada edge router kita konfigurasi rute default status floating IP versi 4 yang terhubung langsung. Jadi rute defaultnya itu harus melalui router ISP 2. Di sini kita IP root 0.0.0 s/0/0
/0/0/1. Lalu pada step selanjutnya part kedua yaitu mengkonfigurasi IP versi 6 static and floating static default root. Jadi pada bagian ini kita tuh akan mengkonfigurasi IP versi 6 static default dan floating static default root untuk IP versi 6. Jadi pada langkah pertama kita konfigurasi root default status IP versi 6. Jadi pada masih sama edge router kita konfigurasi root default status hop berikutnya. Jadi rute default utama ini harus melalui router ISP1. IP versi 6 root /0 yang ini kita copy aja. Lalu pada step kedua kita konfigurasi rute default status floating IP versi 6. Jadi pada edge router konfigurasi rute default status floating IP versi 6 hub berikutnya. Jadi rutenya itu harus melalui router ISP2. Ini berarti ini 2. Lalu part ketiga yaitu mengkonfigurasi IP versi 4 static dan floating static route to the internal one. Jadi pada bagian ini kita tuh akan mengkonfigurasi router statis dan floating static dari router ISP ke LAN internal. Jadi step pertama itu konfigurasi router statis IP versi 4 ke LAN internal. Jadi pada ISP1 konfigurasi ini kita keluarin ISP1. Jadi pada ISP1 kita konfigurasi router statis IP versi 4 untuk hop berikutnya ke jaringan LAN 1 melalui edge router. Ini IP root berarti 192.168.10.16 paling 5 240 10.10.10.2. Lalu
Pada ISP1, konfigurasikan rute statis IP versi 4 hop berikutnya ke jaringan LAN 2 melalui edge route. Ini 192, 11, 32, 255, 255, 4. Selanjutnya ini ke step kedua, yaitu mengkonfigurasi rute statis floating IP versi 4 ke LAN internal. Jadi pada ISP1, konfigurasikan rute statis floating yang terhubung langsung ke LAN 1 melalui router ISP2 menggunakan jarak administratif 5. Ini kita berarti di 16, G0/05. Lalu part ketiga itu kita akan step pertamanya ini juga G0/05. Lalu part ketiga yaitu mengkonfigurasi IP versi 4 static and floating static router the internal LANs. Lalu part ketiga udah, berarti part keempat ini konfigurasi IP versi 6 dan rute statis floating ke LAN internal. Jadi kita pada step pertama itu mengkonfigurasi IP versi 6 statis route untuk internal LAN. Jadi pada ISP1 konfigurasikan rute statis IP versi 6 hop berikutnya ke jaringan LAN 1 melalui edge router. IP v6 route ini S64 2001 DB1 terus
128 1 lalu kita pada ISP1 juga ke jaringan LAN 2. Lalu ke step kedua, yaitu mengkonfigurasi IP versi 6 floating static route to the internal LAN. Jadi pada ISP1 itu konfigurasi rute statis floating IP versi 6. Berikutnya ke LAN 1 melalui router ISP2 menggunakan jarak administratif 5. Lalu pada ISP1 juga kita konfigurasikan rute statis floating IP versi 6. Berikutnya ke LAN 2 melalui router ISP2 menggunakan jarak administratif 5 juga. Ininya kita ganti F, ini juga F 5. Lalu kita ke part kelima, yaitu mengkonfigurasi rute host. Jadi pengguna di jaringan perusahaan itu sering mengakses server yang dimiliki oleh pelanggan penting. Pada bagian aktivitas ini, kita tuh akan mengkonfigurasi rute host statis ke server tersebut. Salah satu router itu akan berupa rute statis mengambang untuk mendukung koneksi ISP yang redundan. Jadi pada step pertama itu kita konfigurasi IP versi 4 rute hostnya. Jadi pada edge router kita akan konfigurasi rute host yang terhubung langsung ke server pelanggan yang menggunakan IP versi 4. Lalu pada bagian B, jadi pada edge router juga kita konfigurasi juga rute host floating yang terhubung langsung ke IP versi 4 ke server pelanggan menggunakan jarak administratif 5. Di sini IP root 192.0.10.255.355 serial 10/0/0 serial 0. Lalu IP
192 0 titik 0 0 titik 10 255 255 255 255 serial 0/0/0 /1 baru 5. Nah, sudah. Lalu pada step kedua itu kita konfigurasi rute host IP versi 6. Jadi pada edge router itu konfigurasi IP versi 6 next hop host route untuk pelanggan melalui ISP1 router. Jadi lalu pada bagian B, pada edge router konfigurasikan rute host yang host footing yang terhubung langsung ke IP versi 6 ke server pelanggan melalui router ISP2 menggunakan jarak administratif 5. Kita IP v6 root ini edge router 2001 db8 ff 0/128 access 0/15. Selanjutnya kita coba cek result. Root 2 ini belum di edge router. Rute 2 incorrect. Di edge yang ini belum. IP root 192.168 10.16 255 255 255 240 10.10.10.2. Jadi bagian ini tuh 198 lalu ini juga harusnya 98, saya salah ketik. Nah ini
Terus kita cek result, router versi 6 juga. IP versi 6. Delapan satu 28 2001 38 A 1 1. Nah udah, kita cek lagi root 3. Root 3 Mungkin gitu aja video hands-on dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.